kita sudah menyadari algoritma semesta ini, kecenderungan kita itu akan awareness accepting. Maksudnya adalah sebelum suatu peristiwa itu terjadi, kita itu udah accepting duluan. Kita itu udah total surrender. Jadi apapun itu yang terjadi, ya kita itu udah accepting gitu. Dan kita tuh sudah siap untuk menerima dan mengimplementasikan makna-makna yang dikemas oleh takdir tersebut. Tentunya kita tahu bahwa perubahan yang kita inginkan itu pasti prosesnya nggak instan sama sekali, pasti membutuhkan waktu yang ya tentunya tidak cepat ya, tidak instan. Hal ini membutuhkan waktu untuk berubah karena kita hanya jika kita masih hidup di alam bawah, wilayah di mana masih suatu keberadaan itu masih bisa tersentuh oleh waktu. Nah, kita udah sering banget bahas tentang ketika kita sudah di level consciousness atau beyond time and space, ya sebenarnya segalanya yang selama ini kita impikan tuh sebenarnya udah terjadi. Nah, tapi nggak apa-apa karena semuanya itu proses, dan ketika kita belajar tentang algoritma semesta ini, ya ini merupakan step awal bagi kita untuk bisa develop new habit dan merubah hidup kita menjadi lebih baik. Tentunya sebagai semua manusia dong pasti pengen banget kalau kehidupan ini memberikan hal-hal yang memakmurkan, mesejahterakan, terus memudahkan dan membahagiakan gitu. Pasti kita hanya ingin mendapatkan hal-hal tuh yang bikin senang. Nah, di sisi lain kita juga pasti kadang bertanya-tanya atau mungkin sering bertanya-tanya, kapan sih semesta ini akan merubah kehidupan kita? Nah, disinilah kita harus mengembangkan kesabaran kita, karena orang yang tidak sabar itu bisa aja putus asa. Katakanlah misalnya algoritma semesta itu sudah diset untuk merubah kehidupan kita menjadi lebih baik dalam waktu 1 tahun. Nah, di bulan ke-9 kita tuh sudah merasa gagal. Kita udah merasa, aduh kayaknya gue udah gagal nih, udah gak bisa melangkah lebih jauh lagi, dan akhirnya kita berhenti. We give up. Inilah ya hal-hal yang menyebabkan kehidupan seseorang itu sulit berubah. Lack of patience and lack of faith in themselves gitu. Untuk merubah kehidupan kita itu kan pasti butuh action. Gak cuma dipikirin doang, gak cuma diimpi-impikan doang. Nah, action itu merupakan sebagai suatu input awal, input paling pertama yang nantinya akan melahirkan nasib atau takdir. Nah, di sini kita harus sadar nih, action itu sebenarnya ada banyak loh, dan gak cuma action yang visible oleh mata aja. Action itu bisa dalam bentuk physical, dalam bentuk mental, emotional, dan juga energy action. Nah, energy ini yang mungkin di mata manusia awam tuh nggak kelihatan, padahal energi ini sangat penting loh. Dan energi ini merupakan step pertama atau unsur pertama yang bisa melahirkan action ini. Nah, bahkan ketika kita sedang tertidur pun, itu kan sebenarnya kita sedang memancarkan energi. Nah, disinilah pentingnya kita selalu aware of our energy. Nah, sayangnya kita sebagai manusia itu masih sadarnya itu 1%, kira-kira 1%. Jadi keberadaan action ini hanya 1% yang kita sadari. Maksudnya apa? Maksudnya misalnya nih, contohnya ketika kita bangun tidur, itu kan pasti kita memikirkan sesuatu. Sebelum tidur, kita pasti memikirkan sesuatu. Bahkan sepanjang hari, itu kan ada subconscious mind gitu ya. Kita ada hal-hal yang tanpa sadari kita tuh mikirin gitu. Dan kita tuh jarang sadar nih sebenarnya yang aku pikirin tuh hal-hal yang buruk atau hal-hal yang baik. Nah, itu hanya 1% yang kita sadari keberadaannya. Jadi, apa yang kita pikirkan, apa yang kita imajinasikan, itu kan menjadi energi dan mempengaruhi emosi kita, mempengaruhi pikiran kita, dan pada akhirnya mempengaruhi action kita. Gitu. Jadi inilah yang nantinya melahirkan nasib atau takdir kita, hal-hal yang kita anggap remeh, hal-hal yang kita tuh nggak sadar selama ini. Nah, disinilah pentingnya kita
memiliki self-mastery atau penguasaan diri. Jadi, insya Allah ketika kita sudah memiliki self-mastery, kita bisa menguasai pikiran kita, emosi kita, imajinasi kita, rasio kita. Disinilah ya insya Allah subconscious kita menjadi memiliki banyak cara atau kreativitas. Ketika subconscious kita ini memiliki kreativitas, kita akhirnya mind kita itu mampu justru memberikan kita kekuatan, strength untuk melakukan segala hal gitu. Jadi selama ini kita tahunya bahwa mind atau pikiran itu malah seringkali mensabotase majikannya sendiri gitu, manusia itu sendiri gitu. Jadi seringkali manusia yang dikendalikan oleh pikirannya. Nah, disinilah kita harus sadar bahwa dengan self mastery justru kitalah yang mengendalikan pikiran kita. Nah, kita sebagai manusia itu karena kita pengen banget nih takdir kita itu bagus. Siapa sih yang nggak pengen takdir dan nasibnya itu bagus? Pertama-tama ya kita harus menyadari dan memahami dulu aturan-aturan dan algoritma yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Karena ya tadi di alam semesta ini ada algoritma dan aturan-aturan dasar. Ketika kita sudah menyadari algoritma semesta ini, kecenderungan kita itu akan awareness accepting. Maksudnya adalah sebelum suatu peristiwa itu terjadi, kita itu udah accepting duluan. Kita itu udah total surrender. Jadi apapun itu yang terjadi, ya kita itu udah accepting gitu. Dan kita tuh sudah siap untuk menerima dan mengimplementasikan makna-makna yang dikemas oleh takdir tersebut. Saat takdir itu datang bertamu, di dalamnya itu kan ada bagian dari karma. Kita sudah belajar tentang ini nih minggu lalu. Jadi disinilah kita itu sebagai manusia tidak bisa dan tidak boleh menolak takdir yang datang. Jadi apapun itu, dan mungkin ada beberapa takdir yang dibungkus oleh kejadian-kejadian yang bagi kita itu nggak mengenakan gitu, bagi kita itu mungkin mengecewakan atau membuat sedih. Tapi itu nggak boleh kita tolak, karena seperti yang kita tahu ya, di dalam takdir itu ada karma, dan karma itu bagaikan suatu hutang yang harus kita bayar. Jadi karma-karma ini ya mungkin datang dalam bentuk suatu fenomena atau peristiwa atau mungkin musibah, dan kita sebagai manusia harus sadar bahwa di balik takdir apapun itu bungkusnya, itu adalah sesuatu yang baik. Makna-maknanya itu harus kita resapi dan harus kita implementasikan. Kita itu tidak bisa menolak takdir yang datang meskipun kita pikir kita sudah berhati-hati dalam melangkah atau bertindak. Nah, Sang Pencipta itu telah menciptakan formula atau kode algoritma tertentu untuk mengatur kehidupan ini. Jadi seperti bagaimana planet Bumi dan Mars itu nggak akan bertabrakan. Di dalam emptiness itu ada kecerdasan semesta, dan kecerdasan semesta itu menunjukkan kemampuannya menjalankan orbit kehidupan dengan cara memunculkan energi. Kita juga udah pernah belajar juga bahwa sejatinya emptiness itu kan adalah energi. Jadi seperti ketika seseorang ingin mengubah mentalitas miskinnya menjadi mentalitas kaya, ya of course butuh action, dan action itu butuh energi. Jadi kembali lagi kepada energi sebagai unsur yang sangat penting bagi kita untuk bisa merubah kehidupan kita atau merubah nasib kita. Kita lanjut nih ke pendekatan sains. Kita selama sekolah tuh pasti pernah dengar dong teori persamaan Albert Einstein, E sama dengan mc kuadrat. Nah, siapa sangka bahwa teori ini bisa memecahkan teka-teki nasib dan takdir. Pertama-tama, kita pasti tahu kan bahwa Tuhan itu memberikan free will atau kehendak bebas bagi manusia untuk mengubah dan menentukan nasibnya sendiri. Nah, sejatinya ya yang mengubah nasib itu kan manusia sendiri. Jadi, karena nasib itu bisa diubah oleh kita manusia, ada kok sebuah formula yang bisa kita terapkan untuk mengubah nasib kita. Jadi, segala sesuatu di alam semesta ini kan sebenarnya adalah pertukaran energi. E untuk energi, M sebagai massa, dan C itu kecepatan cahaya. Nah, ini merupakan teori untuk memahami mekanisme dasar bagaimana energi itu bekerja. Jadi, nasib itu merupakan domain dari M, dan M adalah kumpulan dari actions. Jadi, kumpulan dari actions kita, dari hal-hal yang kita lakukan, hal yang kita pikirkan, emosi-emosi yang kita rasakan, itu akan berkumpul
dan nantinya menentukan nasib kita atau takdir kita. Untuk mengubah nasib, kita perlu melakukan action dong. Gitu. Nah, untuk melakukan action ini kita harus meningkatkan faktor E, yaitu faktor energi. Sedangkan faktor C adalah suatu konstanta yang sifatnya tetap, yaitu cahaya, akan tetapi bisa juga menjadi faktor yang sifatnya spiritual atau consciousness. Jadi faktor cahaya ini atau cahaya ilahi ini ia mendiamkan sesuatu yang bergerak, mendiamkan dan juga mendiamkan pikiran kita yang come and go, yang dinamis gitu. Nah, disinilah pentingnya faktor cahaya. Pentingnya kita meningkatkan kesadaran kita di level ilahi. Jadi saat faktor energi manusia itu meningkat, maka partikel di tataran fisik itu juga akan meningkat. Jadi ketika kita ingin merubah sesuatu di tataran material, ya kita ubah dulu energi kita. Nah, ini kan sudah pernah kita bahas ketika kita sedang melakukan soul journey. Kita ingin merubah outer world kita. Ada sesuatu di kehidupan kita itu yang pengen banget kita ubah. Nah, berkali-kali sudah ditegaskan bahwa jika kita ingin mengubah outer world kita menjadi sesuatu yang lebih baik, ya kita ubah dulu inner world kita. Gitu, kita bersihkan hati kita, pikiran kita, diri kita yang di dalam dulu, sehingga itu terproyeksi keluar. Disinilah ketika kita ingin mengubah sesuatu di tataran material, kita ubah dulu energi dalam diri kita. Jadi kita harus mengubah yang ada di tataran invisible atau tidak terlihat atau tersirat tadi, alam atas, in order to change keberadaan yang ada di alam bawah atau tataran yang visible, yang terlihat oleh mata. Jadi selama tingkat energi kita itu rendah, ya maka otomatis tingkat untuk merubah atom atau subatom itu menjadi partikel menjadi rendah pula. Gitu. Jadi gimana kita mau merubah kehidupan kita kalau untuk melakukan actions-nya aja tuh kita nggak punya energi kita itu rendah. Jadi di sini kita udah paham bahwa segala actions yang kita ambil sebagai manusia itu merupakan wujud pertukaran energi ya. Jadi ikhtiar manusia yang diwujudkan dalam bentuk tindakan akan sangat berpengaruh dalam pembentukan nasib manusia. Jadi inilah penting banget nih. Dan tentu selain ikhtiar kita, actions kita gitu ya. Mungkin kita udah berikhtiar untuk mengubah nasib kita, tapi tentu ada faktor lain yang bisa kita sebut dengan faktor X, di mana ini merupakan ketetapan Tuhan. Jadi kita perlu berlatih untuk lebih bersabar dalam melakukan ikhtiar kita, untuk dalam mengontrol pikiran kita, meningkatkan kesadaran kita, mengakses the heart kita, sehingga semesta itu memunculkan atau mengiklankan penawaran-penawaran yang lebih baik, yang sesuai dengan keinginan kita yang mulia gitu. Jadi insya Allah semesta itu, jika kita sudah meningkatkan energi kita melakukan actions yang dibutuhkan untuk bisa mengubah hidup kita, insya Allah semesta akan menawarkan penawaran-penawaran yang terbaik yang bisa membuat kita dan kehidupan kita itu menjadi lebih sehat dan lebih bahagia. Gitu. Jadi sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga kita bisa bersama-sama mengimplementasikan materi yang sudah dipelajari hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.